Apa sih resep rahasia dari sebuah bisnis yang sukses? Setiap orang mungkin punya resep yang berbeda. Namun mungkin yang paling penting kita harus percaya atas apa yang kita bangun. Ada masanya apa yang kamu harapkan tidak berjalan sesuai keinginan. Jualan yang susah banget, masalah datang silih berganti, dan sebagainya. Ketika kamu ibaratnya jatuh ke dalam jurang yang gelap, satu-satunya hal yang membuat kamu terus berjalan mencari jalan keluar adalah karena kamu percaya. Kamu percaya atas apa yang kamu bangun. Jika kamu saja tidak percaya, bagaimana dengan orang lain? Ingat, sebuah bisnis itu bukan perlombaan lari jarak pendek, tapi sebuah maraton. Sama halnya ketika kamu ingin mendaki sebuah gunung tertinggi. Kamu tidak bisa langsung datang tanpa persiapan dan mulai mendaki. Sudah dipastikan kamu akan gagal. Kamu perlu membangun sistem untuk jangka panjang dan fokus pada hal kecil baik yang rutin dijalankan terus-menerus. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas aturan dalam membangun sebuah bisnis yang sukses. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Julissa Prado yang berjudul 3 Rules to Help You Build a Successful Business dan diolah dari berbagai sumber. Tidak peduli skala bisnismu saat ini, kamu tetap butuh tips bagaimana untuk menjadi lebih sukses lagi. Menjalankan sebuah bisnis artinya kita selalu menjadi pencari solusi atas masalah yang muncul. Setiap hari akan ada sesuatu yang baru, entah pengembangan produk, distribusi, pembuatan konten, dan sebagainya. Kuncinya bukan harus tahu segalanya, tapi mampu beradaptasi dan berusaha mencari tahu bagaimana hal itu bekerja. Itulah kenapa ide bisnis yang luar biasa saja tidak cukup. Kamu mungkin saja punya ide yang hebat, tapi jika eksekusinya jelek, maka ide hanyalah ide semata. Sebagai pengusaha, kamu perlu punya struktur, fleksibel, kreatif, dan perhatian terhadap hal detail tanpa kehilangan gambaran yang besar. Menjadi pengusaha seringkali menarik minat banyak orang. Ide kalau kamu bisa menjadi bos bagi dirimu sendiri, menciptakan sesuatu dari nol, dan memegang kendali atas masa depanmu merupakan pendorong yang kuat. Banyak orang tergoda ingin menjadi pengusaha karena merasa ini merupakan jalan yang berpotensi memberikan kebebasan finansial, kreativitas, dan sebuah tujuan. Tapi di sisi lain, jalan menuju sukses tidak mudah dan membutuhkan banyak kerja keras, dedikasi, dan kemampuan untuk terus bertahan ketika kenyataan tidak sesuai apa yang kita rencanakan. Faktanya, hanya sekitar 33% bisnis yang masih menjalankan bisnisnya ketika usianya mencapai 10 tahun. Sekitar 50% dari seluruh bisnis mengalami kebangkrutan pada tahun kelima. Sekitar 20% bisnis gagal dalam tahun pertama mereka. Menjadi seorang pengusaha ibarat sedang berada dalam sebuah roller coaster. Kadang kamu di atas dan kadang kamu di bawah. Kadang kamu bergembira atas mimpi dan kemenangan kecil yang kamu capai, tapi di sisi lain kamu juga bergumul dengan tantangan yang dihadapi setiap harinya. Namun di tengah itu semua ada passion. Ini merupakan sesuatu yang mendorong seorang untuk terus mengejar mimpi di tengah kesulitan yang dihadapi. Coba bayangkan seorang pengusaha yang membayangkan masa depan dari sebuah ide atau produknya yang unik. Passion yang mereka miliki mengubah sesuatu yang awalnya hanya ide menjadi sebuah dorongan yang membuat mereka menghabiskan begitu banyak waktu untuk mengembangkan, menyempurnakan, dan pada akhirnya mewujudkan ide tersebut. Namun di sisi lain, seorang pengusaha juga butuh kehati-hatian. Jika passion merupakan pemantik api semangat, maka kehati-hatian akan membuat kamu tetap berada dalam jalur. Memastikan kalau perjalanan menjadi pengusaha bukanlah sebuah sprint yang ceroboh, tapi sebuah maraton yang bermakna. Artinya, kamu butuh perhitungan yang matang, memahami pasar yang kamu target, dan menyadari resiko yang ada. Pengusaha yang sukses bukan hanya seorang pemimpi, tapi mereka merupakan arsitek dari nasib mereka sendiri yang dengan hati-hati membangun fondasi dari bisnis di tanah yang kokoh. Ada kalanya ketika passion menggoda kita untuk membuat keputusan yang impulsif. Tapi di sisi lain, itulah pentingnya kehati-hatian sebagai jangkar yang stabil, menarik kita berhenti sejenak untuk melakukan evaluasi kembali.
Ada 3 aturan yang bisa kamu praktekkan untuk menjalani sebuah bisnis yang sukses. Pertama, dekat dengan konsumen. Di era sekarang, konsumen boleh dibilang semakin menuntut lebih. Sebuah hubungan yang baik bukan hanya sekedar memberikan produk atau jasa yang baik, tapi bagaimana kamu bisa menciptakan sebuah hubungan dan menjalin sebuah kepercayaan. Jika kamu tidak sungguh-sungguh, maka hal ini bisa sangat merugikan perusahaan. Bagaimana caranya? Kamu harus tahu dulu apa yang mereka inginkan, dengarkan apa yang mereka katakan, dan bagaimana cara mereka mengatakannya. Setiap konsumen tentunya ingin derajat hubungan yang berbeda. Ada yang ingin punya hubungan personal dengan bisnis yang kamu jalani, sedangkan yang lain mungkin tidak tertarik. Mereka hanya ingin booking, datang, menikmati layanan yang kamu berikan, lalu pulang. Ada juga yang sangat sensitif dengan harga. Intinya, kamu harus banyak mendengar dan tunjukkan kalau kamu beneran peduli dengan mereka. Ingat, hubungan itu tidak dibangun dalam semalam. Kedua, jangan takut untuk menabrak aturan. Dari kecil, kita belajar kalau ada aturan dalam segalanya. Aturan dalam hidup, aturan dalam olahraga, aturan di sekolah, aturan di rumah, dan sebagainya. Tapi ada kalanya kamu perlu melanggar aturan. Eits, tunggu dulu. Ini bukan artinya kamu boleh melakukan sesuatu yang ilegal atau melanggar hukum ya. Bukan itu. Yang dimaksud adalah mungkin saja bisnis yang kamu jalani merupakan yang pertama. Sesuatu yang mungkin dianggap sepele dan sebagainya. Jadi, kamu berusaha mencari cara yang berbeda. Misalnya seperti berenang melawan arus atau mencoba sesuatu yang belum pernah kamu coba sebelumnya. Satu hal yang indah dari menjadi seorang pengusaha adalah kadang kita tidak tahu jawaban yang benar. Inilah cara kita menemukan sesuatu. Bagaimana kita bertumbuh baik secara pribadi maupun profesional. Intinya, jangan takut untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Terima apa yang membentuk kamu hingga sekarang dan gunakan itu sebagai bagian dari strategi. Alih-alih mengikuti cara main yang sama seperti yang dilakukan kebanyakan orang. Ketiga, jadikan intuisi sebagai sahabat. Menjalani sebuah bisnis membutuhkan banyak perhatian. Ada pengecer, konsumen, tim internal, keuangan perusahaan, dan begitu banyak hal lain yang kadang berada di luar kendali. Nah, bagaimana cara kamu membuat keputusan yang besar dan penting? Ya tentu saja fakta dan data itu penting, tapi pada akhirnya kamu harus mempercayai intuisimu. Misalnya, setiap kali kamu menjalani sebuah meeting yang penting, coba tanyakan ke dirimu sendiri, apakah saya tidak nyaman? Apakah saya bersemangat? Apa yang saya rasakan? Ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan melalui angka atau logika. Tapi ketika kamu mencoba menjawab pertanyaan itu satu persatu, maka mungkin saja kamu bisa mendengar suara hatimu dengan lebih jelas. Penting untuk tahu siapa dirimu, artinya kamu harus tahu kapan harus bilang tidak. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.